Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Wong Palembang, cak mana kabarnya? Sekarang untuk hari Sabtu di weekendnya juga, Halo Palembang hadir bersama kami, bareng aku Mang Cadit dan juga Cek Susan. Yang pasti di weekend kali ini kita menyajikan informasi dan juga narasumber yang terbaik, informatif dan juga bikin kalian termotivasi juga, Cek ya. Benar nih ya. Cak Mano, kira-kira pemirsa weekend ini sudah nyari di sosial media, mall-mall yang banyak promonya, mall-mall yang banyak silnya, atau mungkin sudah ada rencana sama keluarga buat piknik bareng, ya. Atau mungkin nambah kegiatan yang sekarang ya juga lagi marak, banyak yang namanya event-event, ajang-ajang, ya, namanya memotivasi khususnya untuk remaja-remaja ini untuk lebih lagi melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat lagi. Nah, kebanyakan wong tua ini kadang mengikut sertakan anak-anaknya ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Betul. Nah, biar supaya ada aktivitas lain. Jadi wong tua ini maksudnya nyuruh buat supaya weekendnya tidak di rumah baik. Benar. Gitu, tapi bukan hanya memaksakan ya, karena memang kegiatan ini bermanfaat daripada mengisi waktu-waktunya hanya main game di rumah. Nah, lebih baik ini karena banyak sekarang sudah anak-anak, dari anak-anak, remaja, dewasa ini sudah banyak nih kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Betul. Dipersiapkan sejak dini. Benar nih ya. Nah, persis setiap weekendnya ini kita menghadirkan narasumber-narasumber yang seger ya. Dalam artian seger yang muda-muda itu ya, dari muda ini sudah banyak prestasinya, sudah berani tampil di orang ramai ya, untuk memberikan apa sih bakatnya, apa sih ilmunya. Agar anak-anak muda di Palembang, khususnya anak-anak remaja juga terinspirasi, Cek ya, untuk melakukan hal yang sama. Sesuai tema kita hari ini, Adit, deh pemirsa, ada Duta Anak Sumsel, inspirasi, dedikasi, dan aksi nyata. Sudah hadir sama kita ada Fania Elizabeth Filberta, Duta Anak Sumatera Selatan 2024. Halo Fania. Sudah sarapan? Sudah sehat? Alhamdulillah. Terus di sebelahnya ada Kak Roni Andriansa SE, founder Duta Anak Indonesia. Halo Kak Roni. Halo. Sudah semangat. Semangat. Iya, kejingoan mukonya kebapaan ya. Kalau ini keibuan, kebapaan, ketantean ya. Ida ya. Ini keoman ya. Nah, jadi memang Kak Roni adalah founder Duta Anak Indonesia ya. Jadi yang menyelenggarakan lah ya Kak Roni ya, menyelenggarakan Duta Anak Indonesia ini. Nah, Cek Susan nak nanya nih. Dengan Fania dulu, panggilnya Fania ya? Iya. Fania, boleh dong kenalin diri dulu. Fania ini kelas berapa? Betul. Terus kenapa sih Fania ini terjun ke dunia ini, jadi duta anak ini? Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fania Elizabeth Filberta as Duta Anak South Sumatra 2024. Now I am kelas 5 di Singapore International School Palembang. Fania terjun di dunia ini karena Fania sejak kecil suka dunia catwalk dan juga public speaking. Oke, Cak itu. Kelas 5 ya? British ya. So how old are you now? I'm 10 years old. Oh, 10 years old udah ikut ajang kayak gini. Kalau Kak Adi dulu 10 tahun masih ngejar layangan ya? Iya. Ngejar layangan. Ngejar layangan, Cek Susan main yeye. Luar biasa. Nah, kalau Fania sendiri dari kecil, ini siapa sih yang support Fania untuk ikut ini, atau Fania dewek pengen? Sendiri. Mami pertama support Fania, dan juga Fania memang pengen ikut beginian. Oke, this is the first time or ada others yang lain pernah This is the first time for me. Wow, sudah terpilih jadi Duta Anak Sumsel ya, luar biasa. Nah, kalau Kak Roni nih sebagai penyelenggara, ini sudah tahun keberapa Kak untuk menyelenggarakan Duta? Ini tahun pertama untuk penyelenggaraan Duta Anak Sumatera Selatan. Oke, apa sih Kak yang Kakak lihat dari kegiatan ini dan termotivasi dari mana? Oke, jadi begini, sekarang banyak marak-marak perlombaan di Sumatera Selatan bahkan di Indonesia, yang dimana ajang perlombaan anak-anak tidak sesuai dengan usianya. Iya, benar. Anak-anak menggunakan pakaian-pakaian seksi, dibuat dewasa dan lain sebagainya. Maka dari itu saya selaku pelaku pageant dan juga pengamat pageant, saya melihat ini harus diselamatkan. Saya koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, Ibu Fitriana, saya bicarakan terkait hal ini, dan akhirnya beliau setuju. Dan akhirnya saya membuat Duta Anak Indonesia dan Duta Anak Sumatera Selatan, dan saat ini Duta Anak
Indonesia sudah banyak Betul. diadakan, ada di Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Jakarta, Bali dan lain-lain. Oke. Jadi dari Duta Anak Sumsel itu perwakilan nanti ke Duta Anak Anak Indonesia, Indonesia ke Oh. nasional ya. Benar. Oke. Nasional. Nah, jadi untuk cerita dari Fania sendiri bisa terpilih ini bagaimana? Apakah proses karantina, audisi, atau proses langsung dari Kak Roni sendiri yang ambil atau gimana nih? Benar. Jadi ada proses audisi, itu ada yang daftar 100 lebih. Kemudian ada proses semifinal dan dilanjutkan proses finalis dan terpilih 46 finalis saat itu. Dan kita seleksinya sangat ketat. Ada ibu psikolog sebagai juri dan dari berbagai bidang orang-orang yang berkompeten. Dari situ kita melihat Fania cocok. Jadi Duta Anak tidak hanya sebagai menyuarakan anak-anak, tapi mereka memang anak-anak yang punya talent, bakat, dan Fania ini memiliki bakat lebih dari 2. Nah, kemudian kita cari juga anak-anak yang tidak dirinya dibuat dewasa, tapi anak-anak yang natural, benar-benar anak-anak sesuai dengan usianya. Dan Fania terpilih menjadi juara 1 di Sumatera Selatan. Apa sih yang membuat Fania tuh berbeda dengan yang lain? Dari proses karantina kemarin, Iya. Padahal unik nih dia berarti. juri, ternyata Fania ini lebih natural, tidak fake dan tidak dibuat-buat. Saya sarankan orang tua juga ketika anak ikut lomba, itu biarlah mereka menjadi dirinya sendiri, tidak perlu untuk dibuat-buat menjadi karakter yang dewasa. Karena kita masih kecil dulu, kita sangat bahagia sekali kan, kecil kita sebagai anak-anak, tapi dewasa saat ini orang tua banyak memaksakan anak-anaknya untuk menjadi orang lain seperti itu. Iya, benar. Luar biasa. Seperti Kak Seto ya, Kak Roni. Iya. Karena memang judulnya adalah Duta Anak. Betul, Ya, Duta betul. Anak berarti memang pesertanya pun anak-anak dan memang memberikan bagaimana sih karakter si anak-anak ini Benar sendiri. sekali. Karena setiap anak kan berbeda-beda Betul. karakternya. Nah, Fania sendiri, how's your feeling join this pageant? I feel so happy because it was the first time, but actually I feel so nervous. Oh, Okay. nervous. And then you prepare? I prepared very well, keep practicing on my catwalk and public speaking. Tolong ditranslate ke Jadi Fania ini dewe Iya. sudah banyak belajar, yang pasti dia ngikut join ini juga Benar. ada gugup-gugupnya, Benar. ada ya karena pertama kali juga dengan diimbangi public speaking dan juga catwalk tadi. Ada hal-hal yang mungkin interesting lah, yang menarik betul. pada saat ikut itu gimana? Interestingnya pas kita audisi itu ada banyak teman dan juga belajar banyak hal baru. Oke. Hal barunya apa nih kira-kira yang Fania bisa dapatkan dari Duta Anak Sumsel ini? Fania belajar public speakingnya dan juga cara jalan catwalk yang benar tuh gimana. Oke. Ada belajar ini juga ya? Make Ada. Oh, ada juga. Semua dipelajarin, kemudian juga saat karantina itu ada proses pembelajaran tentang permainan tradisional. Karena anak zaman sekarang benar. benar-benar tidak tahu permainan tradisional. Iya. Jadi memang visi misinya tidak hanya stop bullying dan juga kekerasan pada anak, Benar. kita juga melestarikan budaya permainan tradisional dan lain sebagainya. Oh, seperti apa saat itu? Kita Contohnya? waktu itu dikumpulkan di pra karantina ya sebelum Iya. final, itu ada tokoh budayawan namanya Mang Amin. Jadi kita minta untuk mempromosikan, menjelaskan tentang permainan tradisional kayak Yeye, Caengkling dan lain sebagainya. Benar-benar. Adit kemarin main masak-masak nih. Masak-masakan, Batu bata yang digeleng-geleng Jepani dikit itu ya. Oh iya benar-benar. Iya. Oh, luar biasa ya. Jadi apa tuh yang dirasakan waktu permainan tradisional? Apa itu baru pertama kali Fania tahu pada saat di situ, atau memang sudah pernah mainnya waktu itu sebelumnya? Beberapa permainan tradisional Fania pernah main, tapi gak semuanya. Apa yang pertama kali? Belum, gak pernah. Panas putih Cak ini meletek ya. Kalau Adit tuh sampai tuh luko-luko dan lari ngejar layangan. Nah, apa sih yang permainan apa yang Fania belum tahu, terus tahu gitu karena saat itu anak. Caengkling, Yeye. Tahu banyak sih yang nggak tahu. Caengkling Yeye memang nggak pernah kena tanah. Kena matahari ya. Luar biasa. Nah, kalau kita bicara soal Duta Anak Sumsel 2024, artinya ini sudah terpilih Fania satu-satunya atau ada perwakilan lain untuk di ajang nasional atau gimana nih, Karen?
Jadi kita menawarkan ke top 15 siapa yang ingin lanjut ke nasional. Jadi kita kasih platform khusus untuk Sumatera Selatan itu 10 orang. Tapi saat ini baru 7 yang mendaftar untuk ke nasional dari Sumatera Selatan. Kalau Lampung itu ada 5 orang, Bengkulu ada 3 orang, Jawa Timur dan Bali lagi proses serta Jakarta. Berarti tidak hanya satu orang untuk mewakili provinsinya yang membawakan promosi untuk provinsinya ya Kak? Iya, benar sekali. Oke. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya untuk Duta Anak Indonesia ini akan jalan di tahun 2025. Sedangkan Fania di 2004 udah terpilih. Itu proses untuk di Sumsel sendiri akan pemilihan lagi atau tunggu selesai dari Duta Anak Indonesia? Jadi kita selesaikan dulu Duta Anak Indonesia di bulan Juli 1 sampai tanggal 4 Juli. Kemudian proses untuk pemilihan Duta Anak Sumatera Selatan itu di bulan September. Oh, tetap dipilih lagi untuk 2025 ya. Untuk perwakilan di tahun 2026. Oke. Nah, kalau dari Kak Roni sendiri nih, Kak Roni kan kalau lihat nih SE ya, sarjana ekonomi. Kalau ini Eskom ya, sarjana komedi dia kan. Nah, itu kan backgroundnya tuh benar-benar tidak ada mengenai anak-anak ya. Apa sih termotivasi yang ya seperti kita tahu anak-anak ini kan boro-boro nak diajak ajang ya di rumah be kadang-kadang kita susah ngurusinnya. Nah, apalagi ini 100 orang, 46 dan 10 bahkan nanti dibawa ke nasional. Bagaimana sih ngaturnya? Kadang-kadang anak kan berbeda-beda juga, berubah-ubah. Bagaimana tuh Kak Roni? Memang background saya sarjana ekonomi dan saya juga bekerja salah satu perusahaan. Tapi saya melihat masa kecil saya. Aku merasa bahagia banget masa kecil. Jadi main tradisional. Terus dulu ada majalah ya yang sering kita baca kayak gitu nggak gitu. Terus masuk majalah saya pernah, terus masuk radio. Jadi saya lihat sekarang ini perkembangan anak-anak itu berubah. Yang paling berubah yang dimana anak-anak hobinya handphone. Memang handphone sebagai pusat informasi. Tetapi kalau tidak diawasi akan menjadi anak-anak kebablasan. Kemudian dari itu saya lihat anak-anak sekarang tuh banyak apatis dengan lingkungan tuh nggak aware. Saya melihat dari lingkungan sekitar saya pelajarin. Aku pengen jadi sesuatu agen perubahan. Jadi menurut aku perubahan sesuatu itu dari yang kecil dulu, dari bawah, baru kita bisa menjadi perubahan untuk Indonesia lebih baik itu dari ke atasnya. Jadi ngeruncing kayak gitu. Jadi backgroundnya adalah Kak Roni mempunyai masa kecil yang bahagia, ya, sehingga dia pengen mewujudkan kebahagiaan itu juga tersebar ke anak-anak saat ini. Nah, pemirsa di rumah, cerita kita bakal dilanjutkan dengan beragam macam cerita juga dari Fania, dari Kak Roni tentang inspirasi anak dan duta anaknya ini ya. Jadi buat Bang CBC di rumah jangan kemana-mana, masih bersama kami di Halo Palembang. Iya, pemirsa terima kasih masih di Halo Palembang. Kita masih dengan Fania, Duta Anak Sumsel 2024 dan juga Kak Roni Andriansa, founder Duta Anak Indonesia. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol motivasinya Fania ikut ajang ini, terus background dari Kak Roni menyelenggarakan Duta Anak ini yang pastinya untuk memberikan anak-anak ini wadah atau tempat untuk memberikan bakatnya, terus melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat lagi ya, mengasah ilmu yang ada. Benar. Dan kita akan bertanya tentang sosok Fania. Sebenarnya Fania ini kan sudah menjadi seorang duta Sumsel ini, apa perubahan yang sudah dilakukan, apa kegiatan yang sudah didapatkan sama Fania? So, Fania. Kegiatannya Fania ada les tambahan, seperti karena Fania dulu sebelum jadi duta anak, Fania gak ada les modeling dan juga public speaking. Nah, saat sudah menjadi duta anak, untuk persiapannya, Fania les public speaking dan juga modeling, les bahasa Inggris, dan juga aktivitas tambahan, karena Fania ada dance gereja untuk mewakili gereja. 1 Mei itu nanti kami bakal ada kompetisi tari tradisional. Oh gitu, jadi bisa menari juga ya. Nah kalau kemarin bakatnya apa ya untuk ikut di duta? Menyanyi sambil main piano. Menyanyi sambil main piano, Cak Susan dulu. Tapi kayang juga terakhir. Kayang sudah itu salto ya, puas ya. Nah, apa sih ide-ide yang apa ya
menurut Fania ini beda dari yang lain tuh saat itu, dan Fania yakin bisa mencuri perhatian juri. Fania yakin karena kan sekarang banyak yang bully-bully kan. Jadi Fania mau membuat buat tentang bully. Jadi Fania menceritakan tentang bully. Bullying itu adalah tindakan yang nggak boleh dilakukan. Terutama kan di sekolahan biasanya murid-murid kalau tidak suka dengan yang ini biasa diomongin. Nah, jadi Fania membuat seperti itu, bullying, tentang bullying itu apa. Selama Fania menghadapi bullying, pernah nggak Fania mendapatkan bullying juga, atau Fania belum pernah sama sekali? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum pernah, mau baik itu jadi korban bullying maupun yang bulinya. Belum pernah. Ya. Gitu. Berarti memang contoh yang baik, Ce. Iya, itu sebenarnya ada hadir dari orang tuanya juga, orang tua yang baik juga di rumah. Karena memang peran orang tua itu ya pertama, terus yang kedua baru sekolah, kayak gitu. Sekolah tempat yang bagus. Kau kecil dulu. Di pasar tuh ya. Nah, kalau ke Kak Roni, apa sih yang dilihat dari sosok Fania ini sendiri? Ada cerita lucu kah? Ya, ada pasti. Jadi Fania memang berbakat. Dia memiliki bakat piano, vokal, ada biola juga, dan sekarang lagi proses belajar apa, Ce? Rahasia kan. Iya. Lagi akan dibawa ya? Dibawa ke nasional. Benar. Ya, dia lagi belajar sesuatu. Kemudian pada kan juri kan banyak, panitia juga banyak, menilai seluruh peserta. Jadi ada salah satu kejadian di mana, oh ini nih duta anak. Kita cari yang tulus. Ya. Benar. Berdetak uji kita tuh ya. Saat itu lagi latihan koreo rame-rame. Ya, nama anak-anak lari ke sana, lari ke sini gitu kan. Nah, akhirnya anak-anak pada keluar, terus Fanianya care sama teman-temannya. Dipanggil Kak Roni, dianya keluar. Itu natural terjadi, tanpa fake dan lain-lain. Jadi kayak ini anak kok care banget sama orang lain. Kalau kompetisi kan biasa itu kan gonok-gonokan, benar. Jadi saya bilang ini anak saya perhatiin gitu terus polanya. Nah, berarti ada kepedulian antara dia dengan orang lain seperti itu. Satu hal yang saya tangkap berarti dari cerita di Kak Roni ini, bahwa leadership dari si Fania ini sudah ada, gitu ya. Benar. Berarti seorang anak jiwa leadership perempuan juga yang sudah bisa mengacu sebagai duta anak Sumsel ini, gitu ya. Kenapa sih saat itu Fania? Fania harus bantu Kak Roni nih, ngajakin teman-teman masuk. Kenapa sih itu? Munculnya seperti apa? Kenapa? Karena Fania di sekolah memang sudah biasa manggil teman-teman masuk kelas. Jadi kapten juga apa di sekolah? Iya, sering jadi leader. Iya benar berarti. Keren ya gitu. Nah, kalau Fania sendiri nih, lihat dari sosok orang tua, support dari orang tua, pelajaran yang diambil apa yang dari orang tua, sehingga Fania sampai saat ini ya bisa dibilang ini adalah salah satu keinginan Fania di umur Fania sekarang. Bagaimana Fania melihat sosok orang tua di Fania? Thank you for Mami and Papi yang sudah support Fania. Soalnya Fania baru pertama kali dan Mami udah stand beside me. Selalu support Fania dan bilang Fania bisa kok. Dan juga Mami selalu bilang jangan pernah menyerah. Kalau misalnya kalah terima aja. Jangan sedih, jangan marah. Keren. Coba lagi gitu. Mau Mami nih, halo Mami. Halo Mami, luar biasa selalu menemani Fania ya. Iya. Tapi Fania pernah nggak sih ngerasa kecewa selama ikut selama ikut ajang ini? Kecewa, sedih, down kayak gitu. Ada nggak? Pernah nggak? Pernah capek, karena kan latihan pasti capek. Nah, jadi Fania kayak merasa, duh capek banget ya ternyata ngikut ajang-ajang kayak ginian gitu. Nah, waktu posisi kayak gitu, siapa sih yang bantu untuk semangatin? Dedek yang jadi pelawaknya. Dedek yang ketawa. Balikin mood lagi, bikin semangat Fania lagi. Yang pasti juga orang tua ya. Iya, Mami nah, dan kalau Papi. dari peran dari teman-teman sekolah, melihat Fania udah terpilih nih, atau dari pihak sekolah juga, apakah mengganggu pelajaran atau bagaimana? Ada kadang yang mengganggu pelajaran, tapi tidak terlalu banyak. Nah, kalau untuk izin sekolah, gimana dari pihak sekolah? Dari pihak sekolah mengizinkan. Nah, kalau dari teman-teman nih lihat Fania,
Fania hebat ya, sekarang udah jadi ini. Nah, gimana Itu tuh gimana Fania ada mengatur tanggapan? bahwa Fania jadi duta atau enggak ya? Fania tetap menjadi Fania. Fania tetap mengatur tapi nggak terlalu barbar gitu. Dulu kan barbar, Iya. nggak terlalu barbar benar. Nah, sekarang jadi Queen Lee. Nggak lebih kalem. Kalem. Ya. Natural ya. Tapi ada nggak sih teman-teman yang nyinyir kayak gitu kan, misalnya Fania udah jadi mentang duta ya, anak. sudah Iya, jadi ada. Gimana tuh? Fania menghadapinya? Fania bilang, sorry ya, udah kalau jadi duta anak Sumsel kan harus jadi queen. Oh, Gak bisa barbar kayak teman Fania. iya bener. Setiap hari Velocity. Iya, gitu. Bener-bener. Tapi Fania ternyata melihat bahwa setelah menjadi duta Sumsel ini dia melihat hal-hal yang positif. Tadi kan tidak harus yang bermain terus di gadget, ya tidak harus yang harus mengikuti tren-tren terus, tapi memang lebih menciptakan hal-hal yang prestasi ya yang diberikan ya gitu. Nah, kalau Fania lihat nih teman-teman kan banyak melakukan kegiatan seperti ya Velocity segala macam saat ini ya. Nah, kalau Fania sendiri bagaimana sih Fania memanfaatkan gadget saat ini? Fania Untuk apa kebanyakan? Fania kebanyakan belajar, latihan piano, latihan nyanyi. Agak jarang main HP-nya. Berarti handphone dikontrol sama mami masih? Iya, mami cuman kasih waktu Jumat sampai Minggu main HP. Keren. Berarti Senin sampai Kamis nggak boleh main Enggak, HP karena kecuali untuk call aja hari ya. sekolah. Oh iya benar. Dan juga kegiatannya juga banyak ya Betul. tadi ya. Iya. Nah, Fania, untuk membuat Fania jadi seperti sekarang bermahkota, berselempang, ada nggak sosok yang benar-benar Fania lihat dari ajang lain atau benar-benar Fania, oh ini Fania mau jadi seperti ini, Fania mau role modelnya ya. Ada nggak Fania? Atau dari mami? Inspirasinya. Dari papi. Oh, Papi dulu model. Oh, papi dulu model. Modelnya papi. Pemain film juga ya. Iya. Jadi model memang, Palembang ya. Iya. Jakarta. Jakarta Iya. ya. Berarti memang ada tuh apa namanya tuh Buah jatuh buah tidak jatuh, jauh-jauh dari benar. buahnya. Dari pohonnya. Dari pohonnya. Oke. Nah, karena nih persiapan untuk ajang ke nasional ya, itu ada berapa yang kira-kira dikirim Kalau selain Fania? iya, kalau sekarang itu yang daftar udah sekitar kurang lebih 20 dan masih progres. Kalau untuk Sumatera Selatan ada 7. Kita juga lagi proses dengan yang di Jakarta. Kita minta support dari kementerian juga dan lain sebagainya. Berarti korelasi untuk acara Duta Anak Sumsel, Duta Anak Indonesia ini ada dari stakeholder dan lain halnya. Iya benar. Jadi saya melakukan kerjasama dengan kementerian, dengan dinas dan lain sebagainya untuk tugas-tugas setelah jadi Duta Anak Sumatera Selatan juga. Adik-adik ini dapat tugas dari misal dinas nih ada Hari Ibu kayak kemarin tapi saya tekankan kalau tugas itu tidak mengganggu sekolah. Jadi saya bilang adik-adik bisa nggak tugas. Kalau misalnya memang tidak bisa, tidak masalah. Saya tidak memaksakan apapun dan di Duta Anak juga tidak ada kontrak, jadi anak-anak bebas berekspresi. Setelah mereka mengikuti Duta Anak Sumatera Selatan atau Duta Anak Indonesia, mereka boleh mau berekspresi, mau ikut lomba ini, mau ke sini. Dan Fania kemarin udah casting di Jakarta untuk main film. Wah, luar biasa. Keren. Apa tuh main film apa tuh? Wow, keren. Berarti tidak hanya untuk meningkatkan prestasi sebagai Duta Anak, tapi boleh ikut prestasi yang lain, boleh. Film dan yang lain. Boleh, itu bagian dari suatu pengembangan anak-anak untuk menjadi lebih baik ke depannya. Luar biasa berarti. Nah, kalau untuk Fania sendiri, Duta Anak Sumsel 2024, selain prestasi ini ada nggak prestasi lain yang sudah didapatkan sama Fania? Prestasi menang piano, menang lomba akademik, non akademik. Di sekolah akademik. Fania pernah dapat murid yang bertalenta, model pupil. Itu pas kelas 1, terus the best in Chinese, dan juga the best in bahasa Indonesia. Yang bagus sih bahasa Indonesianya. Keren. Next step yang bakal yang akan dilakukan sama Fania apa selain menjadi Duta Anak Sumsel, Duta Anak Indonesia nanti nextnya? Kalau dewasa nanti ada nggak targetnya atau fokus akademik aja? Fania sejauh ini ada nggak? Ingin menjadi aktris.
Aktris. Iya, kayak Papi. Oh, Wah, berarti memang papinya iya. menginspirasi banget nih ya. Benar aktris ya Dak, ya. Benar. Kita tidak tahu karena memang harus diasah dari Setuju, Cak. kecil ya, bahwa Hmm. memang ada bakatnya, ya apa salahnya si anak dan tidak Hmm. memaksakan anak ya Betul. pastinya. Dan Cak Adit dulu nggak Aduh. jadi polisi dari kecil, polisi Iya. dari kecil, besar jadi presenter. Iya, besar itu jadi positedo ya. Nah, Benar-benar. karena nih kalau untuk ajang nasional kemarin anak-anak ini di persiapannya seperti apa sih? Maksudnya di push-nya seperti apa? Kan nanti kan bulan Nasional, Juli ya. Nah, itu apa sih yang sudah dipersiapkan dari anak-anak? Jadi saya sudah handbook persiapan, arahan untuk pembuatan video dan lain sebagainya. Saya serahkan ke tim masing-masing, tapi nanti ada satu momen di mana yang berangkat ke nasional dari Sumatera Selatan ada training. Oke. Iya, ada training 1 atau 2 hari untuk public speaking, catwalk. Tapi balik lagi Duta Anak mungkin catwalk tidak terlalu dilihat, Iya. Nah, karena itu apa tidak tuh dipasang. biasanya? yang Tapi lebih diperhatikan? ke bagaimana mereka menjadi speaker. Oh, Jadi pelaku pageant ini outputnya apa sih? oke. Jadi pageant itu outputnya itu didengar. Nah, kalau misalnya kita lihat Putri, lihat ini, Iya. mereka berbicara itu didengar oleh orang lain. Benar. Nah, itulah Betul. saya pengen Duta Anak ketika mereka berbicara kepada teman-temannya untuk tidak kekerasan, stop bullying, cintai guru, sayang orang tua, dan itu didengar oleh teman sebayanya. Setuju. Seperti itu. Oke. Luar biasa. Jadi berisi istilahnya Ya, kalau orang kata itu ya. benar. Menjadi role model kembali juga ya Iya. untuk Benar. anak-anak seusianya. Kalau untuk kegiatan nih advokasi atau apa setelah menjadi duta apa aja? Jadi setiap anak-anak itu diwajibkan memiliki advokasi Oke. dari sosial ataupun lain sebagainya. Hmm. Karena itu bagian mereka belajar kepedulian. Dan itu saya balikan lagi kepada tim masing-masing, orang tua dan lain sebagainya. Karena di Duta Anak Indonesia itu ada penilaian untuk kita apresiasi juga, kita akan pilih yang terbaik advokasinya dan akan kita kasih uang pembinaan. Oke. Keren. Nah, satu lagi, mumpung di PAL TV ini Iya. saya berbicara, Iya. jadi banyak sekali kompetisi-kompetisi yang diadakan tetapi tidak dapat Nggak ada apresiasi dampak ya. hadiah, benar. Benar. Anak-anak cuma dapat selempang dan piala Oke. Benar. sebagai penghibur. Menurut saya, apresiasi itu tidak hanya selempang dan piala. Benar. Jadi saya di Duta Anak Sumatera Selatan kemarin, anak-anak saya beri hadiah. Fanny Ekman dapat apa? Sepeda Sepeda listrik. listrik. Wow. Jadi sesuatu yang bermanfaat. Keren. Dan ada yang uang tunai dan lain sebagainya. Di Duta Anak Indonesia juga seperti itu, nanti dapat uang tunai, dapat pembinaan yang uang yang advokasi Iya. terbaik tadi. Betul. Jadi ada suatu apresiasi yang orang tua keluarkan, anak-anak lakukan itu dapat sesuatu. Benar. Jangan sudah lomba jor-joran Sudah. tapi nggak dapat. Iya, Itu benar. banyak sekali Iya, sekarang. Benar. Dan kemarin saya sudah diskusi dengan Dinas Pariwisata Provinsi. Dinas, saya bilang, Bu, banyak sekali perlombaan seperti itu sekarang. Iya, Nggak dapat tapi apa-apa. rasanya tidak berbobot ya. Benar. Betul. Akhirnya makanya Dinas Pariwisata di Kebudayaan Provinsi sudah menyatukan pelaksana pageant untuk ada standarisasi. Setuju. Jadi tidak sembarangan. Betul. Benar, Seperti benar, itu. benar. Jadi tidak hanya lomba-lomba yang dapat keuntungan yang Benar. acara, Pribadi, secara benar, pribadi. betul, tapi juga memberikan dampak. Benar. Itu tadi change maker tadi ya. Ya, saya Yes. membuat suatu perubahan dan orang harus melihat standar itu. Oke. Benar, luar Benar. biasa Kak Roni ya. Mudah-mudahan Fania di tangan Kak Roni ini memang benar-benar jadi. Di tangan yang tepat ya. Di tangan Betul. yang tepat ya. Mhm. Terus juga kalau untuk Fania sendiri nih, apa sih yang sudah Fania lakukan selama menjadi duta Sumsel ini sendiri? Apa advokasi, apa kegiatan apa? Fania udah buat advocation Oke. yang namanya Fania for Every Child. Wow. Fania for every Iya, child. dalam advocation itu Fania mengerjakan hal positif, kayak introduce traditional game ke taman kanak-kanak, Oke. dan juga membuat story seperti Hari Bumi, Hari Angkutan Oke. Nasional, Hari Kartini gitu. Wah, luar Baru biasa. terlibat luar biasa. terlibat dari
kegiatan yang sudah ada. Iya, jadi memang Fania turun langsung juga mengajarkan ke anak-anak yang seusia dia atau di bawah dia bahwa khususnya juga tentang game-game tradisional. Nah, tentunya nih pemirsa kita bakal kembali lagi, ya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan Fania dan juga Kak Roni. Sudah yang nak lewat Siko ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Masih bersama kami di Halo Palembang. Buat Mang Cek Bicek di rumah yang lagi nak bersiap-siap, jangan dulu ya. Karena masih segmen terakhir obrolan kita tentang Duta Anak Sumsel dan juga Road to Duta Anak Indonesia. Yang bersama kami sudah ada Kak Roni dan juga Fania yang akan kita lanjutkan obrolannya, Cek. Iya, lanjut ini. Nah, karena nih dari segmen pertama kedua kita sudah ngobrol-ngobrol nih. Kalau syaratnya apa? Kalau misalnya Melo kan ini September ya katanya ya, bakal ada lagi ajang untuk yang 2025 ini. Iya. Apa sih syaratnya, Pak? Syaratnya anak-anak usia 10 sampai 16 tahun, ya di mana itu standar kategori anak-anak. Kemudian anak-anak perempuan atau laki-laki. Jadi Duta Anak ini pemenangnya itu tidak berpasangan, tidak bergender. Benar, tidak bergender. Putra putri tidak. Tidak. Jadi semua putra maupun putri itu digabung berkompetisi seperti Bengkulu, itu pemenangnya putra, usianya 10 tahun juga, pemain bola, dia punya bakat bagus sekali. Kalau Lampung itu pemenangnya perempuan seperti Sumatera Selatan. Kemudian dia harus memiliki talent bakat minimal 1 yang bisa ditampilkan, dan juga anak-anak itu mempunyai sesuatu yang bisa dia bicarakan di forum dan berani berbicara untuk menyuarakan dan menginspirasi teman-temannya. Luar biasa. Berarti dia harus berani public speaking yang pertama kali. Benar. Karena untuk menjadi inspirasi untuk teman sebaya, dia harus berani dulu untuk mengalahkan rasa ketidakpercayaan diri pada dirinya. Setuju. Itulah kita bisa memperdayakan sosok anak-anak ini berprestasi, bertalenta, dan juga menjadi spokesperson untuk anak-anak sebayanya juga. Nah, kalau untuk pemilihannya sendiri, Kak, itu dipilih langsung oleh juri atau pakai vote biasanya? Iya, kita langsung dipilih oleh juri dari seleksi, tapi kita kasih kesempatan untuk 1 peserta melalui jalur pilihan masyarakat. Dan votingnya benar, juga. Kita juga kasih kesempatan untuk melalui live di IG sebagai peserta favorit sosial media dan lain sebagainya. Jadi banyak jalur-jalur di mana anak-anak mendapatkan sesuatu di Duta Anak Sumatera Selatan, Duta Anak Indonesia. Berarti melibatkan beberapa partisipan, entah itu dari media sosial, dari masyarakat, dan juga untuk votingnya juga ya. Benar sekali. Jadi kalau untuk pemilihan dilihat dari mana sih kriterianya, Kak? Apakah harus tinggi? Enggak. Nah, ya tingginya ada juga nggak syaratnya? Enggak, karena anak-anak itu tidak merata tingginya. Betul. Jadi tidak ada kriteria tinggi badan. Tetapi kita tapi dari balik lagi ke pageant sebagai speaker, sebagai orang yang menyuarakan sesuatu harus punya beauty dulu, handsome, behave dan sebagainya. Dan kita juga kemarin ada seleksi tanpa makeup juga ya. Jadi anak-anak juga harus punya kulit yang sehat, bersih. Itu pun gigi tuh saya periksa juga biasanya. Jadi memang anak-anak itu kemudian mentalnya juga dari psikolog seperti apa, terus nanti dari dinasnya saya kerjasama juga yang bisa menangani anak-anak. Jadi semua aspek itu dilihat. Jadi tidak hanya yang lucunya sekarang banyak pemilihan anak-anak yang kompetisi, jurinya anak-anak. Itu sekarang ada yang dari itu ya. Inilah suara saya di PAL TV supaya orang-orang melihat standarisasi dari suatu pemilihan. Semoga menginspirasi. Tidak hanya menguntungkan diri sendiri atau acara, tapi juga memperdayakan anak-anak ini menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang juga. Jadi memang istilahnya anak-anak itu ya kita yang memilih, orang-orang yang lebih dewasa yang memilih, yang memang penilaian itu objektif. Jadi memang kadang-kadang kalau kita melihat
juri-jurinya tuh pun harus dipilih Benar. dengan yang Standarisasi sesuai ya. juga ya. Benar, Betul, sesuai, betul. yang kompeten, yang sudah punya sertifikasi juga saya. Setuju. Oh, setuju. keren. Benar. Ya. Di Jakarta pun saya nanti di tanah Indonesia semua juri-jurinya yang sudah berkompeten dan Banyak bersertifikat. pengalaman ya. Benar Betul, sekali. betul, betul. Saya melibatkan biasa. artis, sutradara dan lain sebagainya. Wah, Karena itu akan keren. menjadi pertanggungjawaban juga ya sebagai juri memilih sosok yang Benar bakal sekali. menjadi juaranya. Benar. Oke. Nah, tadi apa program Fania tadi? Fania Fania for every child. Fania for every child. Nah, ada kegiatan yang mungkin kedepannya akan Lakukan nggak dalam waktu nggak dekat dalam atau waktu beberapa dekat bulan ini? ke depan? Program-program apa seperti itu? Melihat dari yang lagi viral-viral atau apa gitu. Mungkin Fania akan kayak menjelaskan kuliner Oke. Kota Palembang. ya kuliner, makanan kuliner dan juga podcast. Oh, oke, Oke. podcast. Jadi nanti Fania rencana pengen buka podcast, mengundang orang-orang yang berpengaruh juga mungkin ya. Luar biasa. Nah, kalau Fania sendiri pakai sosial media apa nih? Yang Sosial aktif. media, IG, Instagram, TikTok juga. TikTok juga. Oke. Nah, kemarin waktu kompetisi itu kan juga ada tuh yang vote, yang apa? Salah satu peserta yang bisa pakai vote ya untuk pemilihan. Itu di maksimal berapa peserta? Waktu pemilihan berapa? 15 kah atau 46. 46? Dan Iya. memang salah Satu satu terpilih. masuk ke top 15. Nah, itu Oke. berarti seluruhnya atau Enggak, saya tidak memaksakan. Kalau mau voting silakan. Oh, oke. Kita menyediakan satu spot untuk di top 15. Oke. Oke. Berarti 14 pilihan juri, satu, Ya, satu voting. untuk oke. Nah, kalau Fania kemarin bagaimana tuh? Kalau ada kesempatan diberikan pakai voting, apa yang Fania lakukan waktu pakai sosial media Fania untuk mempromosikan diri Fania? Fania biasanya Fania buat konten Oke. yang positif, Mhm. seperti jangan bermain gadget yang terlalu sering, Oke. buat tentang peringatan hari-hari apa gitu. Oke. Berarti memang konten Fania ini untuk edukasi ya, lebih Iya. ke situ. Memang seperti itu. Oke, keren. Nah, Akhir. tidak terasa ini sudah di penghujung acara. Kita di Betul. segmen ketiga, boleh closing statement dari Mm-mm. Fania, ngajakin teman-teman Mhm. atau promoin sekalian minta support minta untuk ke supportnya, Indonesia. dan juga dari Kak Roni boleh promosi lagi. Oke, Siap. silakan dari Fania Dari Fania dulu. dulu. Teman-teman, tolong bantu supportnya untuk Fania ke Duta Anak Indonesia ya. Terima kasih teman-teman. Oke, apa dong Oke. nama IG-nya? Fania Elizabeth Phil. Oke, Oke. jadi itu bisa dicek-cek untuk Fania. Mm-mm. Siapa sebenarnya sosok Fania itu lebih Iya, dekat ya. Fania mau ke nasional loh, jadi harus Siap, disupport. betul. Kak Roni, silakan Kak. Oke, jadi inilah platform baru di Duta Anak Indonesia dan Duta Anak Sumatera Selatan. Semoga bisa menginspirasi adik-adik di luar sana untuk menjadi sosok yang menginspirasi teman sebaya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Terima Roni kasih dan banyak, juga Kak Roni, Fania. Fania. Sukses terus, lancar. Semoga nanti pulang dapat mahkota menjadi duta anak Anak Indonesia. Indonesia. Amin. Dan Mang Cevice di rumah, terima kasih banyak juga sudah menyaksikan kami di Halo Palembang lewat YouTube, lewat streaming, dan lain halnya. Dan jangan lupa saksikan terus Halo Palembang dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Aku Mang Cadit. Aku Cek Susan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Cintaku, perasaanku selama ini.